Nah sekarang ini nakama, di Elbaf sendiri petualangan Luffy dan para kru itu mencapai titik mengejutkannya nih. Mereka mencari kunci Loki tersebut untuk membebaskannya. Mereka malah justru menemukan seorang legenda hidup seperti Scooper Gaban, tangan kiri Raja Bajak Laut Goldie Roger. Mantan kru Roger ini telah lama bersembunyi di Elbaf tuh, kini berdiri di hadapan Luffy menantangnya dalam sebuah ujian. Ya, apa rahasia yang disimpan Gaban itu sendiri? Kenapa bahkan para penjahat sekalipun tak berani mengambil kunci Loki? Akhirnya nakama, chapter 1139 terbaru ini berjalan sangatlah menarik tuh. Chapter 1139 ini One Piece yang berjudul Pemakan Gunung nih. Luffy dan kelompoknya terjebak dalam pencarian kunci Loki di istana Aurus yang misterius. Di tengah kekacauan mereka bertemu dengan Scooper Gaban, mantan anggota bajak laut Goldie Roger yang membawa rahasia dan peringatan tentang kekuatan Loki yang mengerikan tersebut. Yos, ini menarik nakama. Selamat datang teman-teman. Kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini. Joy Boy The Library of Nika. Let's go. Kita mulai ceritanya. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Ya, supaya bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini ke depan ya, agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy itu. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini nakama, chapter 1139 ini berjudul Pemakan Gunung nih. Itu membawa kita ke dalam sebuah istana megah bernama Aurus nih. Disinilah Luffy dan para krunya tuh terjebak dalam pencarian yang penuh tantangan. Dia ingin menemukan kunci Loki yang hilang tersebut, namun pencarian ini bukanlah sekedar misi biasa. Di balik sudut istana tersebut ada rahasia yang menunggu untuk diungkapkan nih. Luffy dan para nakama tersebut, Nami, Zoro dan juga satu lagi tuh, kita lupa namanya, itu menjelajahi istana yang megah namun sangat kacau. Mereka merasakan aura misterius yang menyelimuti tempat tersebut. Ruangan demi ruangan yang mereka masuk itu adalah menyimpan cerita-cerita lama nakama. Di antara runtuhan itu mereka menemukan magic circle yang sangatlah aneh, yaitu adalah segel Baphomet ya nakama. Nami dengan pengetahuannya yang cukup luas tersebut menjelaskan bahwa lingkaran ini mirip dengan ritual pemanggilan iblis yang sering mereka baca dalam buku-buku kuno. Rasa ingin tahu Luffy semakin membara dan serius tuh kan. Tapi di saat yang sama ketegangan tuh mulai terasa nih. Di sini ketika mereka melanjutkan pencarian itu, tiba-tiba suara misterius memanggil nama Monkey D. Luffy. Suara itu menggema di seluruh ruangan tersebut ya nakama. Itu membuat jantung Nami mungkin itu kaget berdegup kencang. Siapa itu? Pikirnya nih. Sementara itu Nami berspekulasi bahwa mungkin itu adalah arwah orang mati di sana. Di sini sebelum mereka bisa merenungkan lebih jauh, sebuah kapal raksasa meluncur ke arah mereka, memaksa mereka untuk melompat dan menghindar di sana. Kekacauan itu Luffy dengan sigap menangkap Nami yang hampir terjatuh tuh. Ini menunjukkan betapa kuatnya ikatan di antara para kru sendiri nih. Di tengah ketegangan itu sosok misterius muncul dari sana. Dia adalah Scooper Gaban yang ada di atas itu, mantan anggota bajak laut Goldie Roger yang legendaris, dikenal dengan kekuatannya yang luar biasa menakutkan. Gaban dengan penampilan khasnya, rambut panjang, kacamata hitam, bekas luka di dahinya tersebut menyampaikan pesan penting pada Luffy dan para nakamanya. Dia mengungkapkan bahwa dia telah mendengar tentang keberanian mereka dalam mengalahkan Yonko Kaido. Maksud kita mantan Yonko Kaido. Dan ini membuatnya ingin kembali ke Wano setelah sekian lama. Gaban mulai berbicara tentang cinta dan kebebasan. Wait, apakah Gaban itu dulunya berasal dari Wano Kuni ya? Itu menarik, silahkan berkomentar di kolom bawah teman-teman. Ini menjelaskan pula bahwa sejarah ras manusia telah bercampur dan menghasilkan banyak kisahnya nih. Dia mengisahkan bagaimana orang-orang dengan darah campuran seringkali menghadapi tantangan lebih besar lagi kan. Luffy yang sempat bersemangat itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya tentang kunci Loki yang mereka cari. Namun Gaban memperingatkan mereka tentang bahaya yang mengintai di sana. Loki bukanlah sosok yang bisa dianggap remeh. Katanya dia seperti itu nih. Kekuatan dan kerusakan yang bisa ditimbulkannya jauh lebih besar dari yang kalian bayangkan. Itulah pesan yang dikatakan oleh Scooper Gaban. Nah, di sini nih mendengarkan peringatan tersebut, Zoro yang biasanya tenang itu mulai meragukan keputusan mereka ya. Siapa sebenarnya kau ini? Tanyanya dengan ada yang skeptis. Gaban menjawab dengan tegas, aku adalah misionaris cinta. Aku di sini untuk peringatan kalian. Jadi ini kayaknya scene yang sempat ramai beberapa hari yang lalu teman-teman, tentang menteri cinta itu ya, Scooper Gaban mungkin. Namun Luffy dan Zoro tampak tidak terlalu peduli dengan peringatan tersebut. Mereka lebih tertarik untuk melanjutkan pencarian mereka di sana. Meskipun
Nami berusaha mengingatkan mereka bahwa Gaban sedang berusaha membantu loh. Kilas balik ke masa lalu memperlihatkan interaksi antara Roger dan juga Gaban, di mana mereka berbicara tentang risiko yang harus dihadapi dalam petualangannya. Roger dengan sifatnya yang ceroboh tampak tidak menghiraukan peringatan Gaban. Jika kau ingin menghentikanku, coba saja, tantang Roger. Gaban meskipun tampak frustasi tahu betul bahwa Roger adalah sosok yang tak bisa dibendung lagi. Kembali ke masa kini dalam kilas balik tersebut, Gaban mengarahkan perhatian mereka ke tahta yang megah tersebut. Dorong tahta itu, katanya. Saat mereka melakukannya, sebuah ruangan rahasia terbuka di bawahnya. Rasa penasaran Luffy dan krunya semakin memuncak nakama. Mereka mengikuti Gaban ke dalam ruangan yang gelap di mana mereka menemukan harta karun yang hilang. Saat mereka tiba, semua peti harta karun itu kosong kecuali satu kunci yang bersinar di tengah ruangan. Nami yang selalu pragmatis langsung berkomentar, "Ini hanya kotak kosong, dasar pembohong." Namun Gaban dengan tenang menjelaskan bahwa harta ini mungkin sudah lama diambil oleh pencuri. Ini adalah tempat yang sering dikunjungi pencuri, jadi wajar jika tak ada yang tersisa. Nah, ujar Luffy di sini yang selalu optimis melihat kunci itu dan merasa ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Gaban kemudian melompat mendekati Luffy dan berkata, "Kunci ini adalah sesuatu yang bahkan para penjahat pun tidak ingin mencurinya." Ini menambah lapisan misteri nakama pada kunci tersebut. Luffy yang tidak pernah mundur dari tantangan merasa tertantang dong untuk mengambil kunci itu. Namun Gaban memperingatkan, pembebasan Loki adalah sesuatu yang sangat berbahaya, Luffy. Di luar ruangan, Oimo dan juga Kasi itu dua karakter yang telah lama berjuang di sisi Luffy ya, berbicara tentang Gaban itu sendiri. Mereka menjelaskan bahwa Gaban itu adalah sosok legendaris yang setara dengan Roger dan juga Rayleigh. Cerita tentang keberaniannya itu memang sangatlah melegenda menghadapi ratusan musuh hanya dengan dua kapak yang buat Luffy semakin terinspirasi. Dia adalah pemakan gunung. Nah, Oimo mengatakan seperti itu. Ini menambahkan bahwa Gaban telah mengalahkan musuh-musuhnya dengan kekuatan luar biasa sebanyak itu. Dan informasi legendanya bisa aja loh, senjata tersebut bisa membelah gunung. Itulah nama yang mungkin terinspirasi darinya. Saat cerita berlanjut, Luffy dan krunya itu mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan Loki tapi juga dengan sejarah lebih dalam lagi. Gaban dengan semua pengalamannya menjadi penjembatan antara masa lalu dan masa sekarang ini nakama. Dia mengingatkan mereka bahwa setiap keputusan yang mereka buat akan berdampak pada masa depan. Ketika mereka bersiap menghadapi tantangan berikutnya ya nakama, Luffy merasa semangatnya itu membara. "Kami tidak akan mundur, kami akan mengambil kunci itu dan menghadapi Loki." Nah, dia dengan penuh keyakinan mengatakan tersebut dan Zoro pun juga sangat antusias di sana. Di sini Gaban sendiri melihat mereka bersemangat tersenyum. "Kalian memiliki keberanian luar biasa ya. Namun ingatlah bahwa setiap langkah yang kalian ambil harus dipikirkan dengan matang." Dia tahu bahwa Luffy dan krunya adalah generasi baru yang siap menghadapi tantangan kan, dan itulah kenapa dengan kunci di tangan Gaban sendiri itu dia mengatakan bahwa jika ingin melakukan sesuatu harus menghadapinya terlebih dahulu. Bakalan menarik banget sih ke depannya. Saat mereka melangkah keluar dari ruangan harta karun, suasana di istana Aurus terasa makin tegang nih. Mereka tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil dan akan membawa mereka lebih dekat pada kebenaran yang tersembunyi sekarang ini. Nah, di sini dalam beberapa panel-panel akhirnya itu juga telah dijelaskan lagi ya nakama bahwa dalam kunci tersebut tuh Gaban memang sudah bertugas lama untuk menjaganya. Nah, kedepannya bakalan menarik lagi nih karena pertemuannya dengan Gaban itu memang sudah ditakdirkan. Gaban adalah orang pertama yang muncul sejak mereka kelompok Mugiwara itu akan memasuki perairan Wano Kuni. Dia dengan siluet tersebut memang sudah benar menunggunya kan. Nah, jika Luffy menginginkan kunci tersebut untuk membebaskan Loki ya, tentunya dengan senang hati Gaban menyuruhnya untuk menyerangnya sekarang juga. Itu bakalan menjadi pertempuran menarik kan. Apakah mungkin Luffy dengan kekuatan Nika mampu meladeni Gaban? Ya, Yonko loh, Luffy itu Yonko dunia baru. Tetapi Gaban, bukankah dia seorang yang sangatlah legendaris seperti Rayleigh? Itu bakalan menjadi sebuah hal yang menarik sih. Nah, kita tahu nakama dengan hal tersebut kalau mau disimpulkan lebih dalam lagi ya, bahwa Luffy dan kelompoknya tidak hanya berhadapan dengan tantangan fisik dalam pencarian kunci Loki, tapi juga dengan ancaman lebih besar lagi yang diwakili oleh Scooper Gaban yang memperingatkannya hal-hal mengerikan tentang Loki dan juga para raksasa. Latar belakang Gaban sendiri sebagai mantan anggota bajak laut legendaris Oro Jackson dengan kapten mereka itu Goldie Roger menambah lapisan kompleksitas pada ceritanya kan.
di Elbaf nakama, resiko-resiko besar itu segera akan terjadi. Kenapa? Karena orang-orang besar itu juga sudah pada bermunculan kan, seperti keluarga Vigarland sendiri yang sudah pada bermunculan pula. Ini menambah kompleksitas pada ceritanya. Bukan tidak mungkin bahwa kemunculan Gaban ditugaskan untuk meladeni hal tersebut. Atau ingat betul ya, bahwa dengan pria tanda luka bakar tersebut yang semakin banyak digembar-gemborkan, mungkinkah orang ini adalah Scooper Gaban? Kalian sendiri penasaran gak siapa orang tersebut dan bagaimana kalian menyikapi dengan kemunculan Scooper Gaban itu sendiri? So, kalian penasaran tentang kelanjutannya nakama? Stay tune, oke? Jadi itulah tadi ya pembahasan kita tentang full One Piece chapter 1139 dan kejadian menarik tentang Luffy dan pertemuannya dengan Scooper Gaban. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.